Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perilaku kelompok dan interpersonal. Sebelumnya, kami perkenalkan dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Muhammad Adi Trisna Wahyudi, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mazidatus Solihah dengan nomor induk mahasiswa B74219046, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan teman saya Zumratus Solihah dengan nomor induk mahasiswa B04219037, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Menurut pendapat Mulyana, pengertian kelompok adalah sekumpulan individu dan individu yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi secara intensif dan mempunyai tujuan bersama. Kelompok merupakan pokok terpenting dari kehidupan manusia. Secara tidak langsung, manusia tersebut akan selalu terlibat dalam aktivitas kelompok di setiap harinya. Tanpa disadari, masing-masing dari kita telah terjun dan terlibat dalam suatu kelompok. Contohnya, keluarga merupakan kelompok terkecil sebelum kita terjun ke lingkungan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis kelompok. Menurut Sukanto, ada beberapa jenis kelompok, antara lain 1. Kelompok primer merupakan kelompok yang sederhana, saling mengenal satu sama lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, kelompok sekunder merupakan kelompok yang memiliki banyak anggota yang bersifat impersonal dan didasarkan pada asas manfaat. Yang ketiga, kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan secara tegas dan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar sesama. Yang keempat, kelompok informal merupakan kelompok yang tidak mempunyai struktur secara pasti dan dibentuk karena kepentingan bersama. Selanjutnya, motivasi pembentukan kelompok. Menurut Johnson, bahwa pembentukan kelompok menekankan pada analisis prosedur kerja dan kinerja untuk meningkatkan produktivitas, hubungan antara anggota, kompetensi sosial, dan kemampuan kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi ada 4. 1. Motivasi tunggal dan motivasi gabung. Motivasi tunggal merupakan motivasi yang pada saat melakukan suatu kegiatan tertentu terdapat satu dorongan saja. Sedangkan motivasi gabung adalah motivasi yang pada saat melakukan suatu kegiatan tertentu banyak tujuan yang ingin dicapai. 2. Motivasi biogenis. Motivasi biogenis merupakan motivasi yang tumbuh dan berkembang pada diri orang itu sendiri. 3. Motivasi sosiogenetis. Motivasi yang mempelajari perilaku seseorang dan asal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu tinggal dan berkembang. 4. Motivasi teognetis. Motivasi yang terdapat pada diri makhluk hidup yang menyadari bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Perubahan kekuatan motivasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kekuatan motivasi yaitu 1. Kepuasan kebutuhan. Jika suatu kebutuhan sudah terpuaskan, maka motivasi tidak lagi dibutuhkan karena sudah tercapai apa yang dibutuhkan dan memandang rendah terhadap motivasi tersebut.
2. Perbedaan kognisi. Perbedaan kognisi di sini dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti merasa tidak serasi, tidak harmonis, dan ketidakselarasan. 3. Frustasi. Seseorang dapat mengalami frustasi jika apa yang diusahakan tidak dapat tercapai. Dengan munculnya frustasi ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang agresif. Kekuatan kebutuhan dapat berubah dan cenderung lebih menurun. Menurut Bruce Tuman, mengidentifikasikan bahwa tahapan-tahapan perkembangan kelompok ada 5. 1. Tahap pembentukan atau forming. Tahap awal yang digunakan untuk mempersiapkan semua, mulai dari pembuatan visi dan misi, pembagian tugas, dan lainnya. 2. Tahap konflik atau storming. Dalam tahap ini ditandai dengan konfrontasi, mulai muncul berbagai konflik. 3. Tahap penormaan atau norming. Pada tahap ini mulai ada perkembangan dengan adanya kerjasama dan ketertarikan, sehingga akan ada suatu komitmen dalam kelompok. 4. Tahap pelaksanaan atau forming. Tahap ini kelompok sudah menunjukkan proses dalam kinerja, sudah memahami tugas masing-masing dengan baik. 5. Tahap pembubaran atau adjourning. Tahap terakhir di sini terjadi perpisahan. Kegiatan kelompok sudah berakhir dan kelompok memutuskan untuk bubar. Sebuah kelompok memiliki ciri-ciri yang berbeda. Menurut pendapat Saleh, bahwa ciri-ciri dalam kelompok yaitu anggotanya mempunyai sesuatu yang dianggap milik bersama dan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Yang kedua, saling ketergantungan satu sama lain. 3. Berpartisipasi dalam kelompok. 4. Mandiri, yaitu dapat mengarahkan diri sendiri. 5. Selektif dalam menentukan sesuatu dalam kelompok. 6. Memiliki keragaman yang berbeda. 7. Terdapat norma yang mengatur. 8. Adanya pembagian tugas. 9. Berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam satu ikatan dan saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Jenis-jenis kelompok menurut Soekarno ada 4, yakni primer, sekunder, formal, dan informal. Motivasi pembentukan kelompok berfokus pada prosedur dan kinerja, dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. 4. Tahapan pembentukan kelompok menurut Bushtukman ada 5, yakni pembentukan, konflik, penormaan, pelaksanaan, dan penutupan. 5. Ciri-ciri kelompok yakni saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan memiliki persamaan. Saran: kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami yang telah membimbing kami, sehingga PPT perilaku organisasi ini bisa kami selesaikan dengan tepat waktu. Demikian PPT yang kami buat. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa menambah wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kami berharap masukan yang lebih banyak lagi dari dosen kami dan teman-teman semua. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf
apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.